Ada sekian warga IKSPI baru maupun lama yang saya temui, dan ada beberapa yang DM ke saya bertanya seperti ini. Mbah Budi, kenapa ilmu IKS saya tidak berfungsi? Dan selama ini saya tidak pernah merasakan adanya ilmu IKS di dalam tubuh saya. Mau tahu jawabannya? Melalui video ini akan saya kupas sampai habis, biar Anda semua tidak penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberi kemudahan dalam setiap apapun. Tak lupa saya ucapkan salam Jinso kepada saudaraku IKSPI Kerasakti semuanya. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Mbah Budi Yunus AE di channel YouTube Pasukan Keramat. Melalui channel ini saya berikan kajian ilmu, di antaranya ilmu kerohanian atau spiritual, ilmu kejawen, juga unggahan yang berkaitan dengan pencak silat. Saudaraku, agar channel ini bisa terus mengupas serta mengkaji semua pertanyaan Anda dengan kerendahan hati, saya mengharap dukungan terus-menerus untuk channel ini, dengan cara bantu channel ini terus berkembang. Mohon dengan sangat klik tombol subscribe, like, beri komentar yang sopan, dan bagikan video-video saya ke saudara-saudara lainnya melalui akun sosial media Anda. Baik, akan saya kupas dan beri pemahaman kenapa ilmu IKS Anda rasanya tidak berfungsi atau bisa dikatakan tidak berkah. 1. Tujuan Anda ikut IKSPI. Tanyakan kembali pada dirimu, tujuan kamu ikut IKSPI itu apa? Apakah hanya untuk cari teman atau saudara? Apakah untuk mencari ilmu? Ataukah ingin mengamalkan ilmunya? Jika tujuan Anda hanya untuk mencari saudara, sudah jelas yang Anda dapat adalah saudara. Jika Anda ingin mencari ilmu, sudah jelas Anda dapat ilmunya. Lah, yang ini yang perlu dipertanyakan pada diri Anda. Apakah ada tujuan Anda untuk menirakati dan mengamalkan ilmunya? Kalau nggak ada, maka janganlah tanya akan keampuhan ilmu kerohanian IKSPI. 2. Seberapa yakin Anda pada ilmu IKSPI? Pertanyaan nomor 2 saya ini penting, karena banyak banget dari para anggota bilang yakin, yakin, dan yakin, tapi kenyataannya menyepelekan ilmunya, menganggap ilmunya tidak masuk. Bilang yakin tapi tidak mau menjalankan ajaran yang diberikan di ilmu tersebut. Buku kerohanian hanya dipajang, dipamerkan, disimpan, dan dipakai bantal. Bilang yakin tapi yang nampak pada perilaku tidak menunjukkan orang berilmu. Lebih menonjolkan emosi, anarki, tidak sabar, tidak ikhlas, arogan, tidak menjalankan perintah ilmu dan agama, dan malah melanggar perintah ilmu dan agamanya. Lantas bagaimana ilmu bisa berfungsi baik? Ya, pesan saya, tanyakan kembali pada diri Anda. 3. Sampai di mana Anda mempelajari dan mengamalkan ilmu IKSPI? Pertanyaan ketiga ini juga sangat nampak pada warga zaman sekarang.
Setelah jadi warga maupun pendekar, yang terlihat bukan menjadi sosok yang istiqomah, tapi sebaliknya menjadi sosok yang sombong dan menyombongkan keanggotaan atau kewargaan ke pendekarannya. Dilihat dari situ sudah nampak jelas bahwa jarang sekali atau bahkan tidak pernah membuka dan mempelajari ilmunya, apalagi mengamalkan. Karena sosok seorang pengamal ilmu itu orangnya beda jauh dengan sosok tak berilmu. Sosok yang berilmu itu lebih bijak, lebih sopan dan santun, lebih wawasannya, lebih pengalamannya, dan lebih sabar serta ikhlas di saat menerima ujian dan cobaan. Harap disimak, karena ini sangatlah penting. Meski Anda sudah disahkan menjadi warga, tapi belum serta-merta ilmu Anda langsung fungsi. Karena yang diijazahi oleh perguruan itu adalah kelulusan Anda di dalam penggemblengan fisik, penghafalan, dan penjiwaan jurus. Kesemua baru sebatas pelajaran fisik dan teknik untuk raga Anda, belum ke jiwa Anda. Nah, setelah Anda diijazahi, baru Anda diberi pelajaran baru, yaitu ilmu kerohanian. Dengan membuka wadah atau diberi kunci dari ilmu yang dibuka melalui proses pengesahan seperti yang disakralkan di perguruan. Setelah Anda diberi wadah atau kunci kerohanian Anda, lalu perguruan memberikan buku-buku yang berkaitan dengan rohani supaya Anda pelajari dan Anda pahami, Anda tirakati, Anda amalkan, serta Anda praktekkan. Pertanyaan saya kembali ke Anda, sudahkah Anda melakukan semua itu? Jika belum, segera dari sekarang Anda pelajari, Anda ikuti ya, pelajarannya, dan Anda jauhi segala larangannya. Jika setelah mempelajari ilmu Anda belum fungsi, saran saya jangan putus asa, terus belajar. Karena tingkat cepat dan lambat ilmu mendarah daging ke kita ada perbedaan kelas yang mendasar. Kalau kelas tertinggi yaitu tingkat kraton atau raden, orang yang memiliki derajat seperti itu sangat mudah mempelajari ilmu karena atas dasar kasta dia yang lebih tinggi. Tingkat yang kedua yaitu adalah ahli agama dan ahli tirakat. Jika di keluarga mungkin garis keturunan kita berasal dari tingkat tersebut, juga tidak akan sulit dalam mempelajari ilmu, sebab keyakinan dan kepercayaan dengan hal gaib sudah diterapkan sejak turun-temurun, sejak masa kecil. Yang terakhir, tingkat orang biasa tanpa keturunan kraton dan keturunan ahli ilmu. Di tingkat ini harus lebih sabar, lebih tekun, karena dalam istilahnya Anda baru mengenal yang namanya ilmu kerohanian. Jadi pelan-pelan dalam menanamkan keyakinan serta mempelajari tirakat atau penjiwaan. Itulah yang dapat saya jelaskan agar Anda semakin yakin dan tidak putus asa. Apalagi merasa punya ilmu tidak bermanfaat. Kuncinya yaitu jangan hanya mencari ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Belajar ilmu dengan tujuan mengamalkannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ilmu ini berguna untuk Anda semua dan sekaligus mengingatkan diri saya dan Anda semua. Salam Jinsu, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.